Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pendekatan tekstual dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Hamidah Ulfa, dengan nomor NIM 2020610108. Yang kedua, Selvia Indriani dengan nomor NIM 2020610118. Yang ketiga, Ismi Nur Febriana dengan nomor NIM 2020610133. Yang pertama yaitu membahas tentang pendekatan tekstual dalam penafsiran Al-Quran. Pendekatan tekstual yaitu sebuah pendekatan studi Al-Quran yang menjadikan lafal-lafal Al-Quran sebagai objek. Pendekatan tersebut menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Quran. Model pendekatan ini sejatinya sudah banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu dengan cara mengutip hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji. Penafsiran tekstual menekankan pada pemahaman teks dan kurang mengaitkan dengan situasi lahirnya teks maupun dengan sosiokultural yang menyertainya. Dengan demikian, kesan yang ditimbulkannya mengarah pada pemahaman yang kaku dan sempit, sehingga sulit untuk dihubungkan dengan masa sekarang. Perkenalkan, nama saya Selvia Indriani dengan nomor NIM 2020610118. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Hamidah Ulfa. Materi yang kedua adalah pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Secara etimologi, istilah kontekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris, yaitu konteks, yang diindonesiakan dengan kata konteks. Dapat dipahami bahwa kontekstual adalah menarik suatu bagian atau situasi yang memiliki keterkaitan dengan suatu kata atau kalimat, sehingga dapat menambah dan mendukung makna kata atau kalimat tersebut. Sementara pendekatan kontekstual mendasarkan pada pandangan ontologis bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang relevan di setiap masa dan tempat. Pendekatan kontekstual berarti pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat keumuman lafaz, tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya teks. Teks harus dipahami sesuai dengan sosiokultur masyarakat di mana teks itu lahir. Pendekatan model ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama kontemporer. Mereka menilai bahwa interpretasi Al-Quran dengan pendekatan kontekstual sangat diperlukan agar rahasia isi kandungan Al-Quran dapat terkuak dari kesembunyiannya. Hal ini agar Al-Quran sebagai moral umat manusia diharapkan selalu aktual dan kontekstual dengan pengembangan zamannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tafsir kontekstual adalah sebuah paradigma berpikir baik cara, metode, maupun pendekatan yang berorientasi pada konteks kesejarahan. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Febriana dengan NIM 2020610133. Saya akan menjelaskan presentasi dari sebelumnya. C. Upaya memahami teks Al-Quran secara kontekstual dengan pendekatan interdisipliner. Yang pertama, penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu pendidikan. Penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu pendidikan dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59. Dalam pandangan para musafir, penafsiran Al-Quran dari segi ajaran pendidikan dapat diambil dari penjelasan Al-Quran tentang proses penciptaan Isa alaihissalam, di mana kelahiran Isa alaihissalam terus menjadi perdebatan
Sekalipun hal itu telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, hanya saja pemahamannya tidak bisa sebatas memahami proses penciptaan Isa alaihissalam, melainkan harus dipahami dari proses penciptaan Adam alaihissalam atau proses penciptaan manusia, sehingga pada akhirnya diperoleh letak ajarannya yang dikandungnya. Proses penciptaan makhluk adalah hak mutlak Allah, tidak disertai oleh siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia sekalipun melalui proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan tetap tunduk kepada kemutlakan kehendak Allah SWT, karena bisa jadi perkawinan laki-laki dan perempuan tidak melahirkan keturunan. Yang kedua, penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu sosial. Penafsiran dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial adalah penafsiran Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Dalam Surat Al-Ma'un ini diawali oleh pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak menuntut jawaban. Maksud pertanyaan tersebut hanya untuk menggugah hati dan pikiran teman bicara agar memperhatikan kandungan pembicaraan. Inti dalam surat ini adalah untuk mengajak manusia agar menyadari salah satu bukti utama kesadaran beragamanya. Dijelaskan pula dalam surat ini bahwa kesadaran dan keberagaman seseorang harus dibuktikan dengan sikap batin dan lahir yang dibuktikan dalam bentuk tindakan nyata. Bila tidak terbukti tindakan nyata dalam perbuatan, dianggap serta dinilai mendustakan agama. Logikanya, orang yang tidak memiliki banyak harta dan makanan pun dituntut untuk berperan memberi makan. Oleh karenanya, peran ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, inti daripada ayat ini adalah mendidik serta mengajarkan kepada setiap orang untuk empati, ikut merasakan bagaimana yang dialami orang miskin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.